Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya Mu indah, Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur lalu,
tetap percaya. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Rancanganmu indah dan rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Kau baik dan sangat baik. Kau terindah, termulia. Ku ada sampai hari ini. Oh Tuhan, ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Ku ada sampai hari ini karena bakti setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya
Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ku rasa ku bersyukur kasih-Mu Tuhan dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur pagi hari ini, karena kembali kami dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, hidup yang baru, hidup yang segar setiap hari Engkau limpahkan bagi kami, Kecurahkan bagi kami Tuhan. Kasih Tuhan. Silakan Tuhan, Kau berkata-kata kembali bagi kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau. Pujilah Tuhan. Haleluya.
Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Ya semua? Shalom Arta, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Kita mulai ya. Ada yang mau sharing? Ada ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang ini pekerjaan yang kulakukan dalam dirimu dimaksudkan untuk menuntun engkau semua ke dalam kehidupan kemanusiaan yang normal. Pekerjaan ini adalah pekerjaan mengantarkan zaman yang baru dan menuntun umat manusia menuju kehidupan di zaman yang baru. Ya. Langkah demi langkah pekerjaan ini dilaksanakan dan berkembang di antara engkau semua. Secara langsung, di antara engkau semua secara langsung. Aku mengajarimu secara tatap muka. Aku memegang tanganmu, aku memberitahukan kepadamu apapun yang tidak engkau pahami. Menganugerahkan kepadamu apapun yang tidak ada dalam dirimu. Saudara, ini kebenaran ya. Jadi percayai saja, terima saja. Segala perkataan ini bahwa zaman yang baru itu saudara, benar-benar saudara itu disimpan saudara bagi satu generasi di akhir zaman gitu ya. Dan mengenai siapapun orang yang di akhir zaman ini saudara, siapapun dia yang pada akhirnya mendengarkan perkataan ini, maka perkataan ini seperti perkataan penciptaan gitu ya. Maka yang terjadi adalah perkataan Tuhan itu. Tubuh kita, pikiran kita, siapapun kita akan lenyap saudara. Segala apa yang kita punyai itu semua adalah pemberian gitu, karunia, talenta gitu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjalani hidup kita, dan kita telah mengembangkan talenta itu saudara lewat kehidupan yang kita jalani. Lalu dia itu menarik kembali. Seperti itulah terus berlangsung hidup ini saudara ya, sampai seluruh umat manusia ini dibawa ke zaman yang baru gitu. Jadi benar-benar saudara, Tuhan itu air matanya itu dihapuskan gitu. Kita tahu saudara, Tuhan itu Tuhan yang unik, Tuhan yang kudus gitu ya. Jadi ketika dia
berhadapan dengan kita gitu, bahkan tinggal di dalam kita gitu, tinggal di dalam daging kita, dia begitu tersiksa, saudara. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus, kemarin kan saya sharingkan tentang bagaimana Tuhan berdoa gitu, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau gitu. Dan itu cukup singkat ya, cukup singkat, hanya 3,5 tahun. Nah, jadi saudara, ketika hidup itu dianugerahkan kepada manusia gitu ya, maka dia menjalaninya, maka dia berpikir bahwa dia bisa melanjutkan terus hidupnya gitu. Nah, ketika Tuhan memberikan hidup yang kekal itu, ketika dia memberitakan tentang surga, maka berbondong-bondong orang menginginkan itu gitu. Jadi pengertian-pengertian kita tentang kehidupan yang segera akan kita masuki atau dimasuki oleh manusia. Di dalam hal ini kita harus lebih sering tidak mengingat diri kita gitu, tapi mengingat manusia gitu. Ya. Jadi kita mulai harus segera melupakan siapa diri kita. Entah apa saja yang masuk dalam kehidupan kita ini gitu. Sudah memang harus gitu. Karena kita akan kembali kepada Dia gitu. Disitulah saudara baru kita mengerti nanti arti kehidupan manusia yang normal itu, saudara. Ya, dimana pada akhirnya saudara, semua orang akan dihakimi gitu. Siapapun dia, apapun statusnya, semua orang akan dihakimi. Gitu. Ya, nah, anak-anak juga ya, tadi malam dinasihati sama opungnya ya. Ya, saya harus terjemahkan gitu ya. Karena saya bilang gitu, kan opung selama ini kan ada di sini gitu. Ya, dan dia melihat kalian. Kan gak pernah opung nasihati kalian. Jadi anak-anak sekalipun saudara akan dihakimi gitu. Ya. Dan apa ya, saya belum merasakan keindahannya. Setelah itu ya adik saya yang dari Batam Center datang, udah pulang jam 11:30 malam. Mereka bawa buah gitu, langsung ayo bikin jus gitu. Ada suasana indah lagi gitu ya. Saya kembali cerita sama mereka ya, sama anak-anak gitu ya. Saudara, penghakiman Tuhan itu indah gitu. Dan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita itu mengasihi firman gitu. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara ya, mata kita itu tertuju kepada Tuhan saudara. Dan kalau kita menerima setiap perkataan-perkataan ini, maka yang tadinya hati kita ini keras gitu, itu akan dilembutkan oleh Tuhan. Dan ketika hati kita dilembutkanlah, firman Tuhan katakan kita mewarisi bumi gitu. Ya. Jadi memang bumi ini telah dipersiapkan sejak semula untuk tempat tinggal manusia. Jadi termasuk manusia itu pun unik juga. Gitu. Unik karena memang kita dirancangnya unik gitu. Ya, tidak seperti yang kita lihat sekarang. Gitu. Hidup ego gitu ya, hidup mementingkan diri sendiri gitu ya. Ada yang lagi viral belakangan ini gitu,
ada seorang yang dikatakan awalnya tadi sekeluarga dirampok gitu katanya kan, terus si istrinya itu mati gitu kan. Ternyata setelah diselidiki itu yang bunuh itu justru adalah suaminya. Padahal saudara di actingnya itu si suaminya itu waduh nangisnya itu bisa kayak benar-benar kayak sinetron gitu. Iya, dengar itu lihat gitu. Benar-benar itu menipu semuanya. Nah, kita mendengarkan ada banyak sekali kisah-kisah yang sangat menyedihkan oleh karena manusia itu mementingkan dirinya sendiri, saudara. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin gitu. Ya. Nah, jadi saudara, seperti saya katakan tadi, air mata Tuhan itu juga pada akhirnya harus dihapuskan. Gitu. Iya. Jadi kalau dulu dikatakan di zaman Nuh gitu, memilukan hatinya. Yang ada di hati manusia ialah kejahatan semata-mata. Dan dia menyesal telah menjadikan manusia. Dan hal itu memilukan hatinya. Gitu. Ya, Tuhan bisa buat apa saja. Gitu. Tapi karena dia Tuhan, jadi Tuhan walaupun dia bisa buat apa saja, ada satu hal yang tidak bisa dilanggarnya. Ketuhanan dia itu gitu. Ketuhanan dia itu unik sekali. Iya. Kadang kita berpikir, kenapa aku menghadapi masalah ini, masalah itu gitu. Itu terlalu kecil sudah. Sebetulnya kita itu sedang jadi mitranya Tuhan gitu, merasakan perasaannya dia. Makanya dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita diizinkan merasakan itu gitu ya. Ya memang karena itulah perasaan dia selama ini yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Saudara, kalau saudara merenungkan tentang bagaimana Tuhan itu ya, saudara akan nggak tahu mau bilang apa gitu. Semakin saudara menyadari siapa Tuhan itu, bagaimanakah dia gitu ya, maka semakin saudara secara perlahan itu akan bertobat gitu, akan tak mau lagi meninggikan diri, tidak mau lagi menyamai yang maha tinggi gitu. Jadi iblislah yang ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau kita dikatakan iblis, kalau manusia dikatakan iblis, ya karena sifat iblis itu yang menonjol gitu. Karena itulah perusakannya iblis dalam diri manusia sebenarnya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu tersinggung dengan perkataan itu. Ketika kita melihat diri kita, malam saya bilang lagi sama anak-anak, kalian tahu nak, api itu dulu kayak setelah ya seperti yang saya ceritakan saudara bagaimana dikatakan betapa besarnya karunia yang saya peroleh gitu. Sampai ya kalau dibilang karir gitu ya cukup tinggilah dalam pelayanan gitu. Dan memang saya cukup saya cukup menganggap posisi itu sebagai posisi yang tinggi gitu. Tapi bukan juga saya karena
Tuhan saja gitu. Bukan juga saya semena-mena gitu, tidak juga gitu. Tapi perasaan ngebos itu, nah itulah sebetulnya yang selama ini juga telah menipu manusia gitu. Menipu banyak orang gitu. Ketika dipercayakan dia anugerah yang besar gitu. Menjadi seorang pemimpin misalnya, menjadi seorang pendeta besar misalnya, menjadi seorang pengkhotbah yang fasih dalam berkata-kata misalnya, sebagai seorang nabi yang punya pewahyuan misalnya, kan itu anugerah semuanya. Jadi saatnya di akhir zaman orang harus melemparkan mahkotanya. Iya, jadi melemparkan mahkota itu bukan sekedar seremoni gitu, seperti yang sering dulu kami lakukan gitu ya. Apa namanya, pelayanan tua-tua itu ya, dimana ada melakukan tindakan-tindakan profetik seperti itu gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu gitu. Tapi benar-benar di akhir zamannya kita gitu. Jadi bayangkan saudara Yesus itu ya. Kalau kita lihat gitu, cobalah saudara kalau kita perhatikan gitu. Selama dia hidup gitu, nggak ada sedikit pun, bahkan murid-muridnya sekalipun di akhir pelayanannya itu, murid-muridnya pun boleh dikatakan gimana ya, hati Tuhan itu miris sekali sebetulnya melihat keadaan murid-muridnya itu, sampai dia bangkit pun menampakkan diri kepada mereka. Tuhan masih katakan, alangkah lambannya kamu gitu. Alangkah bodohnya kamu gitu. Bukankah anak manusia harus merasakan itu semua, harus melewati penderitaan dan kesukaran sampai dia masuk kepada kemuliaannya gitu. Nah, dan dia benar-benar selama hidupnya itu, saudara, sepanjang hidupnya itu benar-benar sangat tersiksa gitu. Iya, bukan hanya pada saat dia disalib itu tersiksa, dia sering sekali menangis gitu. Apalagi ketika ada yang dipercaya dia ketika dia cerita, keluarga itu sangat mulai mengenal dia, sangat menyenangkan keluarga itu. Tapi pada saat menghadapi satu masalah, sampai masalah mereka itu rasanya begitu besar, bahkan lebih besar dari Tuhan gitu. Sehingga Tuhan mau tidak mau harus menolong mereka. Harusnya sih gak perlu lah gitu. Tapi setiap hari saudara, Tuhan Yesus itu diperhadapkan dengan semua keadaan itu. Iya. Nah, jadi sekarang ini saudara, untuk kita mendapatkan nyawa kita kembali, kita mesti rela kehilangan nyawa kita. Untuk apa kamu peroleh seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawa? Itulah yang ditawarkan oleh dunia ini kepada manusia terus. Dia terus berusaha mempertahankan supaya orang itu tetap merasa terhormat gitu. Ya. Itulah yang sedang diambil dari diri manusia, harus dikembalikan kepada Tuhan itu saudara. Dan Tuhan tidak memaksanya. Jadi ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan memenuhi segala sesuatu, ketika dia membimbing seluruh umat manusia ini, tentu pertama-tama dibimbingnya beberapa orang tertentu, pilihnya.
Lalu orang-orang itu atau pertama orang itu cikal bakal kita boleh mengenal Tuhan yang baru itu gitu. Tuhan yang datang kedua kali itu gitu. Jadi siapapun saudara, siapapun dia, jadi nggak peduli sebetulnya. Dan memang pada akhirnya semua orang akan melihat dia, semua orang akan memandang dia, semua orang ternyata telah menipu dia selama ini, telah menikam dia. Akhirnya orang akan meratapi dia. Jadi setelah kita terus mendengarkan firman ini saudara ya, mendengarkan perkataan ini, lihatlah Tuhanmu datang. Ya. Sambutlah dia, song-songlah dia. Ini kebenaran saudara. Ini benar-benar mesti kita terapkan gitu. Kita terapkan itu artinya apa ya? Jadikan itu semua menjadi bagian hidupmu gitu. Terapkan. Nah, cara ngambil bahasanya tepat. Terapkan itu artinya kan kayak kurikulum yang baru gitu. Terapkan, diterapkan di sekolah gitu misalnya gitu artinya kan. Jadi saya mau pakai kata terapkan itu. Gitu. Terapkan itu. Apa yang kita dengarkan, terapkan. Bertobatlah gitu. Ya. Nah. Langkah demi langkah pekerjaan ini dilaksanakan dan berkembang di antara engkau semua secara langsung. Aku mengajarimu secara tatap muka. Aku memegang tanganmu, aku memberitahukan kepadamu apapun yang tidak engkau pahami, menganugerahkan kepadamu apapun yang tidak ada dalam dirimu. Dia ya. Ini yang kita alami. Ya. Yang tidak ada dalam dirimu. Dapat dikatakan bahwa bagi engkau semua, seluruh pekerjaan ini adalah perbekalan bagi kehidupanmu, juga membimbingmu ke dalam kehidupan kemanusiaan yang normal. Jadi ketika dikatakan manusia itu rusak, maka dia sudah menyediakan penggantinya, yaitu kehidupan yang normal. Kan kehidupan normal itu pada akhirnya kan manusia itu akan saling menghormati, saling mengasihi. Ya. Benar-benar tidak menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Jadi tatanan dunia ini saudara, hierarki yang ada gitu. Ya, di semua lini saudara. Bentar ya. Oh itu. Yang mana mama tak pikir. Oke. Baik.
Oke. Menganugerahkan apapun yang tidak ada dalam dirimu. Perhatikan ya setiap kata-kata ini semua benar-benar pasti akan dialami oleh semua orang. Pasti. Nah, ketika kita mulai fokus kepada apa yang dikerjakan Tuhan dalam diri kita, saudara ya, maka secara perlahan, saudara, pasti kita pun akan memberitakan ini juga. Jadi firman Tuhan ini akan meluas gitu. Dan orang pasti akan menyaksikan hidup kita. Itu pasti, saudara. Jadi benar-benar kita juga akan merasakan bagaimana kita ini yang dipilihnya itu sama seperti Yusuf gitu. Jadi dia dipersiapkan untuk memelihara bangsa mereka gitu. Iya. Bukan hanya memelihara keluarganya, tapi benar-benar kan itu kan cikal bakal nanti untuk pemimpin di masa depan. Iya kan? Jadi ketika Yusuf itu menjadi, boleh dikatakan menjadi raja gitu kan, tapi dia tetap menghargai Firaun gitu. Nah, terus dia itu harus memesankan kepada keluarganya. Dia pesankan kepada keluarganya untuk ingat tulang-tulangku. Harus dibawa. Dan harus dia yang lebih duluan gitu. Mendahului saudara-saudaranya. Padahal dia bungsu juga. Dia harus ingatkan gitu. Disitulah saudara kita melihat siklus kehidupan itu, saudara. Kita diizinkan mengalami, ditinggikan. Dan kita harus mengalami bagaimana apa artinya direndahkan. Iya. Kita sudah harus menerapkan. Seperti itulah kita menerapkan apa yang kita dengar ini, saudara. Seperti itu. Tuhan sudah datang. Di satu sisi itu berita sukacita. Di satu sisi, saudara, itu berita duka cita bagi daging kita. Tapi setelah duka cita, ada yang dilahirkan. Lupalah semua segala duka cita itu, saudara. Jadi kita tidak lagi memikirkan tentang apa itu penderitaan itu, karena semua juga dihandle sama Tuhan kok. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat gitu. Ya. Jadi perhatikan bagaimana aku mengajarimu secara tatap muka. Aku memegang tanganmu. Aku memberitahukan kepadamu apapun yang tidak engkau pahami. Menganugerahkan kepadamu apapun yang tidak ada dalam dirimu. Dapat dikatakan bahwa bagi engkau semua, seluruh pekerjaan ini adalah perbekalan bagi kehidupanmu. Juga membimbingmu ke dalam kehidupan kemanusiaan yang normal. Pekerjaan ini terutama dimaksudkan untuk membekalimu dengan makanan dan minuman bagi kehidupan sekelompok orang ini pada akhir zaman. Ya.
Bagi aku, semua pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengakhiri zaman yang lama dan mengantarkan zaman yang baru. Sedangkan bagi iblis, aku menjadi daging adalah justru untuk mengalahkannya. Sampai-sampai iblis itu, kalau selama ini mungkin dia seperti nyata gitu ya, dibuat dia menjadi nyata, melihat kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya. Ya dia jadi menjadi seperti kayak diberikan tahta dia kan, iblis itu gitu. Orang diberikan seluruh umat manusia kepada dia, apa dia nggak merasa karena memang dia itu yang diinginkan dia, ingin punya tahta, ingin disembah, ya kan? Tapi pada akhirnya, ketika Tuhan menjadi manusia, menjadi daging, disitulah justru malapetaka bagi iblis. Ya. Oh, nggak bisa lagi saudara dia tipu kita. Tuhan berperang di dalam diri kita itu, dia berperang. Saudara mesti memahami ini secara perlahan. Ya. Jadi kebanggaan-kebanggaan apapun yang ada di dalam suku kita, yang ada dalam falsafah-falsafah apapun dalam nenek moyang kita, semua diruntuhkan. Iya. Itulah yang membuat orang mencari Tuhan. Iya. Menghidupi Tuhan. Setiap manusia akan merasakan dibimbing oleh Tuhan. Gimana mau nggak dibimbing? Orang dia tinggal dalam kita, menjadi daging, menjadi sama seperti kita, macam mana? Dia berdaulat, dia Tuhan yang Maha Kuasa, macam mana mau dibilang? Dia seperti mengumpulkan kekuatannya. Iya. Dia bangun gitu. Terangkatlah engkau hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Ya kan? Tapi tidak seperti yang kita bayangkan caranya dia. Bahkan iblis pun tidak menyadari kalau dia itu runtuh dari dalam. Ya. Karena pekerjaan Tuhan itu misteri dia. Iya. Dia nggak kelihatan. Ya. Secara diam-diam dia ngajari kita dari dalam loh. Beneran. Iblis yang dalam diri manusia itu disingkapkan. Dan mau tidak mau, orang yang disingkapkan siapa dirinya, secara perlahan Tuhan itu mendirikan kerajaannya dalam diri orang itu. Iya. Pertama-tama orang itu lalu nanti akan meluas. Iya. Sama seperti Tuhan Yesus dulu, kau mesti makan tubuhku dan minum darah. Pada akhirnya orang itu pun akan menjadi makanan. Iya. Artinya orang itu menjadi satu pelajaran gitu. Ya. Orang tidak perlu lagi mengajari sesamanya, katanya artinya.
orang mengajar orang lain lewat kehidupannya. Iya. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan lagi kata-kata mati, bukan lagi doktrin yang diajarkan berulang-ulang, bukan rumus-rumus gitu. Tapi kebenaran yang dialami, kebenaran yang dihidupi. Ya, makanya tepat dikatakan tidak perlu lagi orang mengajari sesamanya kenallah Tuhan, karena mereka semua akan diajar langsung. Ini yang sedang kita alami. Ya. Jadi saya sering sekali saudara merenungkan bagaimana Tuhan itu mengajari melalui diri saya. Apa yang bisa saya katakan sama saudara? Nampaknya kan kata-kata saya wah mungkin dalam lah gitu. Iya, saya juga bisa merasakannya. Di satu sisi kadang saya sulit untuk mengatakannya, tapi di dalam roh saya mengerti. Saya juga turut merasakan apa yang saudara rasakan, betapa saudara juga gimana ya, kadang takut untuk menerapkannya ketika melihat saya berceritakan tentang apa yang saya alami. Waduh, saya bisa nggak ya melewatinya ya? Kayak gitu. Iya. Orang-orang yang melihat hidup kita, bisa nggak ya? Apa sih yang dialaminya? Penghancuran seperti apa sih yang dialaminya? Mau kita mundur juga? Firman Tuhan katakan, mau kemana kamu pergi? Semua manusia akan mengalaminya. Seperti yang belum pernah terjadi. Akan dialami semua. Memang kalau dia bangsa yang kuat, kalau dia itu sebagai yang diberikan otoritas memimpin dunia ini, apakah mereka terluput juga? Ya enggak lah. Mana ada yang bisa luput? Enggak ada yang bisa luput, saudara. Enggak ada yang bisa lolos dari kesukaran besar ini. Enggak ada. Emang yang melakukannya juga bisa lolos. Emang iblis bisa lolos? Enak aja dia. Emang dia bisa terus jadi iblis? Gak bisa lah. Emang firman untuk dia bukan untuk bertobat. Berarti kalau dia bertobat, ya gak ada iblis lah. Jadi bagi dia, perkataannya adalah dibinasakan, gitu, dibakar gitu, bersama dengan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Ya orang yang melakukan kelaliman, orang yang ngebos gitu, orang yang sombong gitu. Iya, orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya kaya. Iya, itu dibakar semua. Itu yang dibakar. Kan sama seperti istri Lot itu kan. Jadi bilang jangan lihat ke belakang. Sama dengan jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Itu aja kan. Jangan. Sederhana saja. Sama istri Lot, jangan lihat ke belakang. Itu aja.
Cuman jangan lihat ke belakang aja, nggak bisa loh. Karena apa? Teringat dia segala hartanya. Iya. Padahal bukankah itu semua pemberian? Apakah nanti seluruh yang dimilikinya itu apakah dibawa dia? Nggak ada kan yang bisa dibawa. Nggak ada yang bisa dibawa. Iya. Pekerjaan yang kulakukan di antara engkau semua sekarang adalah makanan dan minumanmu untuk sekarang ini dan penyelamatanmu yang tepat pada waktunya. Tetapi selama beberapa tahun yang singkat ini, aku akan mengatakan kepadamu seluruh kebenaran. Tuhan Yesus juga dulu mengatakan itu ya. Dan engkau akan mengetahui seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Berapa banyak yang sudah kita ketahui. Dan seluruh perkataan-perkataan yang baru ini kan tidak kita temukan di dalam Alkitab. Ya. Karena ini perkataan-perkataan yang baru. Iya. Hanya orang-orang yang siap menanggalkan tatanan dunianya yang lama dan memasuki dunia yang baru. Hanya mereka yang bisa hidup. Iya. Kan ini bukan berbicara mengenai kepintaran manusia kan. Enggak. Tapi apakah orang itu mau mendengarkan firman? Itu aja. Apakah orang itu mau mulai menerapkan firman itu? Seluruh jalan kehidupan dan bahkan pekerjaan di masa depan. Ini akan cukup untuk memampukanmu mengalami berbagai hal secara normal di masa depan. Seluruh firmanku saja adalah apa yang telah kupercayakan kepadamu. Aku tidak memberimu nasihat yang lain pada zaman sekarang. Semua perkataan yang kuucapkan kepadamu adalah nasihatku kepadamu. Karena pada zaman sekarang engkau semua tidak memiliki pengalaman yang berkenaan dengan banyak dari firman yang kuucapkan dan tidak memahami makna batiniah dari firman tersebut. Suatu hari nanti pengalamanmu akan membuahkan hasil tepat seperti yang telah kukatakan saat ini. Diperhatikan? Perhatikan bahwa semua perkataan yang Tuhan ucapkan itu, saudara, dikatakan semua suatu hari nanti pengalamanmu akan membuahkan hasil dari perjalananmu. Dari apa yang kita lihat ini, saudara, kan cukup terkejut, saudara. Tapi lihat, saudara, tundukkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat gitu. Jangan bersungut-sungut untuk apa yang kamu alami, gak ada gunanya. Inilah satu masa, di mana masa yang harus kita masuki gitu. Seperti saya katakan di awal tadi,
Kita mesti terbiasa dengan kata-kata manusia. Kita mesti melupakan diri kita gitu loh. Kalau dikatakan kita lebih baik daripada nenek moyang kita, bukan berarti kitanya secara fisik, enggak. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang ini loh, itu maksudnya. Kita kan lanjutan daripada kehidupan yang sebelumnya. Iya. Jadi kalau dikatakan alangkah lambannya kamu, dulu kita lamban, bodoh gitu. Nah, bodoh lah. Kita selalu sedih kalau kita mengalami kesedihan, penderitaan. Lalu kita harapkan supaya orang tidak mengalami apa yang kita alami. Iya, sakit. Jadi ketika kita memasuki zaman ini, masa ini saudara, bukan berarti kitanya lebih baik dari generasi sebelumnya. Makanya Tuhan katakan, sangkali dirimu. Anggaplah saudara, apa ya, engkau kayak hidup di masa depan gitu. Kalau sekarang kita mendengarkan semua firman ini gitu, kita sedang melihat masa depan kita. Sama seperti Simeon, ketika di usia yang sudah sangat lanjut, dia terus di rumah Tuhan. Dia selalu mengatakan, dia selalu pengen melihat masa depan itu. Pengen melihat Mesias itu, karena Mesias itu dijanjikan. Dia rindu sekali. Sampai ketika diangkatnya bayi Yesus itu saudara, dia benar-benar kepenuhan lagi. Sekarang Tuhan, engkau boleh bawa. Jadi sekarang kita mengalami semua yang difirmankan ini saudara. Kita mengalaminya semua. Seperti yang telah kukatakan pada saat ini. Firman ini adalah visimu. Nah itu dia. Visi itu artinya kan masa depanmu. Apa yang kau tuju. Visimu bukan bagaimana supaya engkau memiliki keluarga yang baik, memiliki masa depan yang baik, tidak mengalami penderitaan, senang di dunia ini, diberkati berlimpah-limpah, bukan. Enggak lah, keluar dari tataran itu. Ya. Selamanya orang yang meninggikan diri juga akan dibabat habis juga. Selesai juga. Makanya kan banyak kan ketika sengsara, sepiring berdua makannya. Tetapi begitu sudah bisa makan, cobalah. Gak ada lagi makan bersama. Terlalu egois. Jadi visimu di masa depan. Apa yang belum pernah kita lihat. Apa yang belum pernah kita dengar. Bahkan apa yang belum pernah timbul dalam hatimu. Itulah visimu. Ya. Kita mesti melupakan diri kita ini loh saudara. Dimana kita lahir, siapa orang tua kita. Ya. Dan pertemukan kita dengan keluarga pasangan kita.
Iya, kita mesti melupakannya. Iya. Jadi firman ini adalah visimu yang sekarang ini. Makanya perhatikan baik-baik setiap perkataan ini. Kita hanya disuruh mendengarkan. Lapar dan haus. Lapar dan haus itu penasaran terus loh. Itu artinya lapar dan haus. Lapar dan haus itu harusnya kan normal dia. Ya kan? Setiap hari kita bangun, kalau kita nggak makan pasti lapar kan. Harusnya kan kayak gitu. Tapi kita sudah rusak. Karena iblis memberikan makanan yang lain. Kita mau buat seolah-olah kita itu kenyang. Sehingga kita nggak butuh makanan. Makanya saudara, bagi orang yang banyak makanan, bisa makan apa aja, dia nggak bisa menikmati makanan itu. Iya. Kalau berlimpah makanan gitu, nggak ada rasa lapar untuk apa. Iya. Tapi kalau kita lagi lapar, nah apa saja bagi kita itu enak. Iya. Bahkan si anak yang hilang, anak yang bungsu itu, makanan babi pun enak bagi dia. Nggak perlu lagi baunya apanya. Betul. Sehingga karena itulah dia bersumpah dalam hati. Aku akan pulang kepada bapakku. Tapi ya, nggak perlu aku jadi anaknya. Cukup aku jadi salah seorang pekerjanya saja. Itu saudara. Dan firman ini akan menjadi apa yang akan engkau semua andalkan di masa yang akan datang. Tadi kan ya, luas ya firman ini. Ada banyak sekali lagi saudara firman yang kita persekutukan. Ini adalah bekalmu di masa depan. Ya. Sebelum perkataan-perkataan ini. Ya secara kebetulan mama di sini mendengarkan firman ini. Ya. Ini perkataan-perkataan untuk hidup kita di masa depan. Ya. Masa depan itu, masa depan apa lagi yang mau dicapai oleh 77 tahun? Masa depannya kayak mana? Sudah melalui banyak sekali. Sekarang, nanti sebentar lagi Pak punya sudah memiliki. Apa yang mau dilihat? Kalau dipenuhi dengan segala kesukaran dan penderitaan, mau lihat apa? Tapi kalau percaya Tuhan sudah datang. Maka orang itu akan terus lapar dan haus akan kebenaran. Kalau misalnya ditanya mama sekarang, masih punya enggak kerinduan seperti yang dulu ketika pertama kali mengenali aliran yang dimasukinya sekarang? Oh, dulu masa-masa menegangkan ketika keluar dari HKBP. Tapi setelah sekian waktu mengalami banyak,
tapi juga kehilangan gembala mereka. Kan harus dilewati semua. Masih bisa nggak membayangkan bahwa pada akhirnya semua orang akan memandang Tuhan. Iya. Jadi setiap perkataan inilah yang akan membimbing kita, menggembalakan kita di masa depan. Yang kita ingat itu adalah kita manusia. Kita akan saling mengasihi. Tapi firman Tuhanlah yang mengubahkan kita semua. Jadi sebagai makanan, firman ini adalah makanan dan minuman bagi kehidupan di zaman sekarang dan nasihat untuk di masa depan. Dan tidak ada nasihat yang lebih baik daripada ini. Ya, semua kita dengarkan ini. Oh, saya juga merasakan bagaimana Tuhan itu menasihati kita semua. Ya, apa yang saudara dengarkan? Dan tidak ada nasihat yang lebih baik daripada ini. Ini karena waktu yang kumiliki untuk bekerja di bumi tidaklah sepanjang waktu yang engkau semua miliki untuk mengalami firman-Ku. Aku hanya menyelesaikan pekerjaanku. Perhatikan sudah berulang kali Tuhan mengucapkan perkataan-perkataan ini. Aku hanya menyelesaikan pekerjaanku. Ya, kita nggak tahu ini saudara. Karena ini dilakukan di alam roh. Ini dilakukannya di tempat tersembunyi. Makanya dikatakan, walaupun tidak ada manusia, Tuhan tetap melakukan pekerjaan. Walaupun dia tidak membutuhkan manusia. Bukan berarti dia tidak membutuhkan manusia, gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi jangan ada orang yang meninggikan diri. Jangan ada manusia yang ingin lagi menyamai jabatan tinggi. Jangan lagi. Baik saya, kita berdoa. Karena yang mama mau pulang ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama. Terima kasih untuk mama, opung. Selama ini 1 bulan ini ada di Batam. Boleh mengikuti Zoom setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang melimpahkan hidupnya bagi mama. Pengenalan akan Tuhan. Dia terus memiliki rasa lapar dan haus untuk memiliki persekutuan ini. Untuk boleh mengikuti persekutuan itu. Tolong bagaimana caranya supaya mama boleh terus ada dalam persekutuan ini, mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. Ini akan menjadi masa depannya di masa depan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpahkan hidupmu kepada orang tua kami ini. Sebentar dia akan berangkat pulang pagi ini. Tuhan memberkati perjalanan semuanya, darat, udara, sampai tiba di langit akan ke surga. Tuhan yang menolong semua perjalanan, kami bersyukur boleh bersama-sama menikmati pemeliharaan Tuhan lewat orang Tuhan. Bersyukur dia boleh
menanggalkan segala kesedihannya. Tadinya dia mungkin merasa berduka ketika melihat ada menantunya yang mengalami sakit, tapi sekarang dia boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan umur yang panjang kepada seluruh keturunannya. Kasih Tuhan, seperti yang dia rindukan, bahwa semua keluarga ini boleh mengalami kesatuan di dalam Tuhan. Tuhan menjawab kerinduannya. Biarlah boleh mengantarkan mama dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan, semuanya dari kemuliaan Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke ya, atau